Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Fernando, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Di sini saya akan mereview ulang tugas mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM, di mana tugas yang akan saya review ulang yaitu dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14. Baiklah, langsung saja. Untuk pertemuan ke-9 yaitu mempelajari tentang sisa hasil usaha atau SHU. Pengertian SHU. Menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan AD atau ART koperasi. Semakin besar transaksi, usaha dan modal anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Informasi dasar. Beberapa informasi dasar dalam penghitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut. 1. SHU total koperasi pada 1 tahun buku. 2. Bagian atau persentase SHU anggota. 3. Total simpangan seluruh anggota. 4. Total seluruh transaksi usaha, volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota. 5. Jumlah atau volume usaha per anggota. 6. Omset atau volume usaha per anggota. 7. Bagian atau persentase SHU untuk simpanan anggota. 8. Bagian persentase SHU untuk transaksi usaha anggotanya. Adapun istilah informasi dasar, SHU total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak. Prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi. 1. SHU yang dibagi adalah bersumber dari anggota. 2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. 3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. 4. SHU anggota dibayar secara tunai. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi untuk pertemuan ke-10. Untuk pertemuan yang ke-10, materinya adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh suatu organisasi. Menurut Edwin B. Filippo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, juga pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja karyawan dengan maksud mencapai tujuan individu, karyawan, perusahaan, atau organisasi, serta masyarakat. Anggota koperasi. Anggota koperasi minimum harus 20 orang. Latar belakang anggota biasanya tidak sama, baik pendidikan, sosial ekonomi, kepercayaan atau agama, maupun tanggungan keluarga. Jika anggota koperasi lebih dari 20 orang, maka koperasi tersebut semakin besar sehingga sulit untuk mengordinasi dan mengorganisasi anggota yang banyak itu. Oleh karenanya, semakin beraneka ragamnya tingkat kepentingan dan motivasi masing-masing anggota. Untuk yang selanjutnya yaitu karyawan koperasi. Karyawan koperasi adalah orang yang bekerja pada perusahaan koperasi tersebut yang melaksanakan usaha, melayani pelanggan, dan membantu pengurus dalam membuat pertanggungjawaban kepada pemilik koperasi. Mereka diberi gaji sesuai dengan prestasi kerjanya dan dengan perjanjian kerja yang disepakati bersama. Apabila usaha koperasinya makin kecil, maka karyawan yang diperlukan cukup hanya 2 atau 3 orang saja.
Jika usaha koperasi semakin besar, maka semakin banyak karyawan yang diperlukan, di mana untuk mengaturnya bukan merupakan hal yang mudah. Selanjutnya yaitu manajer koperasi. Manajer adalah orang yang memegang jabatan tertinggi dari semua karyawan koperasi, di mana dia bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pengurus. Karena manajer adalah pemimpin dari semua karyawan, maka dari itu manajer mempunyai tugas-tugas sebagai berikut. 1. Seorang pembuat kebijakan yang andal. 2. Seorang pemimpin yang mampu menjadi koordinator yang baik bagi seluruh kegiatan koperasi. 3. Seorang pengawas yang bijaksana dalam mengawasi semua kegiatan usaha koperasi. 4. Walaupun ada kepala bagian keuangan, namun manajer juga harus mempertanggungjawabkan keuangan koperasi kepada pengurus. 5. Figur yang jujur dalam mengatur serta menggunakan dana yang ada secara efisien dan produktif. Selanjutnya, bidang administrasi. Administrasi merupakan pendukung lancarnya organisasi, mencakup administrasi keuangan dan pembuatan laporan-laporan yang menjadi tanggung jawabnya sampai batas tertentu. Dengan persetujuan pengurus dapat menandatangani surat-surat persetujuan dan pengeluaran sampai jumlah tertentu. Selanjutnya yaitu bidang pengawasan. Di sini manajer mempertanggungjawabkan atas seluruh bidang pengawasan, di mana kegiatan yang harus dilakukan mencakup antara lain: 1. Perencanaan persediaan yang meliputi persediaan bahan baku dan barang jadi, pengawasan investasi. 2. Kerajinan dan kedisiplinan pegawai, dan jumlah uang masuk dan uang keluar harus diberikan setiap saat serta diadakan evaluasi lalu dibandingkan dengan antara rencana dan kenyataan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertemuan ke-11. Untuk materi yang pertemuan ke-11 ini yaitu tentang kepemimpinan. Konsep kepemimpinan. Penerapan konsep kepemimpinan dalam organisasi koperasi adalah bagaimana karyawan dan anggota koperasi sebagai anggota kelompok kerja memperoleh pengarahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan koperasi. Tanpa kepemimpinan yang baik dan tujuan individu, karyawan dan anggota koperasi tidak pernah bersinggungan dengan tujuan koperasi. Setiap individu secara antusias mengembangkan tujuan pribadi dan melupakan tujuan organisasi. Setiap individu, karyawan maupun anggota memiliki tujuan spesifik dalam memasuki koperasi, serta untuk mencapai tujuannya itu masing-masing memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Gaya kepemimpinan. Berikut ini ada 4 tipe gaya kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard. 1. Gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku, tugas tinggi dan hubungan rendah. Gaya ini disebut sebagai tipe Tailing Style. 2. Gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku, tugas tinggi dan hubungan tinggi. Gaya ini disebut dengan tipe Selling Style. 3. Gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku, tugas rendah dan hubungan tinggi. Gaya ini disebut tipe Participating Style. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku, tugas rendah dan hubungan rendah. Gaya ini disebut dengan tipe Leading Style. Selanjutnya kita memasuki pertemuan ke-12, di mana untuk materi yang pertemuan ke-12 ini adalah tentang kewirausahaan koperasi. Pengertian kewirausahaan. Pada dasarnya, kewirausahaan berkaitan dengan nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang memotivasi seseorang untuk melakukan usaha memperbaiki taraf hidup secara kreatif dan inovatif dalam menemukan sesuatu yang baru. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasi sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai-nilai kewirausahaan. 1. Percaya diri. Artinya sikap dan keyakinan seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. 2. Berorientasi tugas dan hasil. Artinya selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi,
berorientasi pada hasil, ketekunan dan ketabahan, tekad, kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik dan berintensif. 3. Berani mengambil resiko. Wirausahaan adalah orang yang lebih menyukai usaha yang menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan ketimbang usaha yang kurang menantang. 4. Kepemimpinan. Artinya seorang wirausaha dapat bersikap keteladanan, tampil beda dan lebih menonjol, memiliki keterampilan mengelola sumber daya. 5. Berorientasi ke masa depan. 6. Keorisinilan. Baiklah, selanjutnya kita memasuki materi yaitu tentang koperasi simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dari KSP atau USP meliputi kegiatan penarikan, penghimpunan dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Secara garis besar kegiatan tersebut dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Pada satu sisi dana simpanan yang terkumpul harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Berarti terjadi arus dana keluar dan akan kembali diterima secara bertahap pada masa yang akan datang. 2. Pada sisi lain, KSP atau SP harus mampu melayani anggota penyimpangan yang hendak menarik kembali simpanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Syarat-syarat pinjaman. Dalam upaya menekan risiko pinjaman yang mungkin timbul, maka calon nasabah peminjam paling tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Anggota dan calon anggota KSP atau SP bertempat tinggal di wilayah bersangkutan. 2. Mempunyai usaha penghasilan. 3. Mempunyai simpanan aktif baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal 1 bulan. Jaminan. Tidak seperti bank, jaminan pinjaman pada KSP atau USP bukan merupakan hal yang sangat utama, apalagi KSP atau USP fungsional. Namun demikian, apabila tersebut diterapkan, seyogyanya tidak mengabaikan tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Apabila KSP atau USP akan menerapkan jaminan sebagai suatu keharusan, jaminan pada umumnya merupakan kekayaan berharga milik nasabah, seperti barang-barang elektronik, surat bukti pemilik kendaraan dan tanah, juga lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu pertemuan ke-14. Materi yang selanjutnya ini adalah pengertian UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Pengertian UMKM. UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru, serta juga meningkatkan devisa negara dan melalui pajak juga badan usaha. Ciri-ciri UMKM. 1. Tempat usaha bisa berpindah-pindah, tidak tetap berada di satu tempat. 2. Jenis barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu, belum ada SOP ketat yang mengatur hal ini. 3. Administrasi keuangan sederhana, terkadang keuangan pribadi dan keuangan perusahaan masih disatukan. 4. Kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. 5. Belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam badan usaha. Jenis-jenis UMKM. 1. Kuliner. 2. Fashion dan kosmetik. 3. Agribisnis. Perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti tahan terhadap berbagai macam goncang krisis ekonomi. Kriteria usaha pun sudah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. Antara lain, usaha mikro merupakan suatu badan usaha dikatakan ialah sebagai masuk kriteria usaha mikro jika mempunyai kekayaan bersih di bawah 50 juta per bulan. Dalam hal tersebut, bangunan dan juga tempat usaha tidak masuk hitungan. Jenis usaha mikro diantaranya itu warung nasi, tukang cukur, tambal ban, peternak lele, warung kelontong, peternak ayam, dan sebagainya. Ciri-ciri usaha menengah. Memiliki manajemen usaha yang lebih baik dan lebih modern. Adanya pembagian tugas dan jelas antara bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan selanjutnya.
Sarana selanjutnya yaitu 2. Peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Peran UMKM penting yang pertama adalah sarana mengetaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Dengan bukti tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM, data milik Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011 menyebutkan bahwa lebih dari 55,2 juta unit UMKM menyerap sekitar 101,7 juta orang. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 57 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114 juta orang. Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi dari berbagai tempat termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. Keberadaan UMKM di 34 provinsi yang ada di Indonesia tersebut memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dan yang kaya. Selain itu, masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong pergi ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak. Selanjutnya, memberikan pemasukan devisa bagi negara. Saat ini, UMKM Indonesia memang sudah sangat maju. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tetapi internasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi, mencapai 88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga 8 kali lipat dibandingkan tahun 2016. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.